Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Amelia dari 2A PGSD. Saya ingin menjelaskan salah satu Asmaul Husna yang berjudul Al-Fatir, yang artinya yang Maha Pencipta. Asmaul Husna yang ada di beberapa hadis itu masuk nama Al-Fatir. Kalau yang populer di kita itu nggak masuk namanya, tapi dasar dari yang kita gunakan. Lihat riwayat yang lain apa namanya atau daftar namanya bisa berbeda. Ada daftar nama yang berbeda yang itu memasukkan nama Al-Fatir, tapi kualitas hadisnya lemah, sebagaimana daftar Asmaul Husna pada umumnya, karena para ulama sepakat bahwa sebetulnya tidak ada daftar Asmaul Husna dari A sampai Z dari Al-Quran atau di Al-Quran maupun di Sunnah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak ada. Rasulullah tidak merinci bahwa yang namanya Asmaul Husna itu dari ini sampai ini, daftar itu. Disimpulkan dari berbagai riwayat, ya tidak ada sesungguhnya yang mansyur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa daftar Asmaul Husna itu atau 99 Asmaul Husna ini itu tidak ada. Jadi yang ada itu adalah daftar yang dikumpulkan dari berbagai pelajaran lalu tersusun daftar itu. Nama Al-Fatir itu, tapi kita temukan ungkapan Fatiro samawati wal ard itu dihitung juga sebagai Asmaul Husna. Bagi yang menerima adanya pembentuk nama Al-Muraqabah atau Al-Asma Al-Mudhofah seperti yang sebelumnya, beberapa kali dijelaskan para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya itu menghitung nama Rabbul Alamin sebagai Asmaul Husna. Lalu Maliki Yaumiddin itu Asmaul Husna yang kita sudah belajar. Sekarang Fatiro samawati wal ard itulah yang dihitung sebagai Asmaul Husna. Bagi yang menerima bentuk Al-Asma Al-Mudhofah itu, karena yang ada di Al-Quran dan hadis sahih itu Fatiro samawati wal ard, sementara Al-Fatir tidak ada. Tapi sebagian memahami Al-Fatir lah namanya. Jadi anggap diambil dari ungkapan Fatiro samawati wal ard, dibentuk dari ungkapan itu nama Al-Fatir. Posisi nama ini dalam pembahasan para ulama ada yang memasukkannya Al-Fatir. Kita teliti di dalam Al-Quran, ungkapan itu disebut di dalam Al-Quran sebagian atau umumnya itu berada dalam konteks pembicaraan tentang tauhid atau penegasan ajaran tauhid sebagai satu-satunya pelindung bagi manusia. Ajaran tauhid itu artinya selain Allah tidak ada pelindung sejati kita selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Di surah Yusuf, perkataan Nabi Yusuf, Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Fatiro samawati wa ard. Fatir itu berarti pencipta. Samawat itu berarti langit. Ard itu berarti bumi. Fatiro samawati wal ard berarti pencipta langit dan bumi. Sederhana ya. Fatiro samawati wal ard itu dekat dengan makna khaliqus samawati wal ard. Jadi baca surah An-Naba kan. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah sebagai Fatir berarti Allah lah yang pertama-tama membuat atau menjadikan langit dan bumi. Allah sebagai Fatiro samawati wal ard berarti Allah lah yang pertama-tama membuat atau menjadikan langit dan bumi. Allah yang pertama-tama menciptakan langit dan satu-satunya Allah mengadakan langit dan bumi. Tanpa ada contoh sebelumnya, bahkan tidak ada yang dapat mencontoh penciptaan alam semesta oleh Allah. Pengertian bahwa Allah itu pencipta pertama kali, maksudnya pengertian bahwa Fatiro samawati wal ard bermakna pencipta yang pertama kali itu Allah.
Pertanyaan orang-orang, siapa yang akan menghidupkan manusia mati? Setelah mati katanya hidup lagi. Pertanyaan siapa yang menghidupkannya ini? Jawabannya yang menghidupkan adalah yang menciptakan pertama kali. Bahwa Allah menciptakan dengan memisahkan langit dan bumi. Karena kata faktor itu bisa berarti memecah, membelah, memisah. Dalam pengertian memecah, jadi Allah itu menciptakan dengan memisah-misahkan. Artinya, yang tadinya satu, kemudian dipecah, jadi ada langit, jadi ada bumi. Allah lah yang memisahkan langit dan bumi yang sebelumnya tidak terpisahkan atau belum terpisah. Allah memisahkan atau membelah langit dan bumi sehingga mewujud seperti adanya yang sekarang. Bahkan menurut penelitian pakar sains, alam itu berkembang-kembang. Al-Quran sendiri itu memberikan isyarat saintifik. Ada banyak isyarat ilmiah dalam Al-Quran, salah satunya ini, bahwa langit dan bumi itu dulunya satu. Fatiro samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi dengan proses pemisahan atau pembelahannya. Ini makna yang penting buat kita, tentu bukan semata pelajaran arti atau makna dari Fatiro samawati. Apa konsekuensinya buat kita, apa sikap kita, apa yang perlu kita sesuaikan pada diri kita. Dengan pelajaran ini kita bahas kepribadian. Kalau kita sadar bahwa diri kita adalah kita, tentunya akan mengimani Allah tanpa keraguan, mengimani keberadaan Allah, mengimani pula sifat-sifatnya. Mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah? Allah itu pencipta langit. Sebagai hamba Fatiro samawati wal ard, mengimani Allah tanpa keraguan karena Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kalau ada sesembahan dia dibuat oleh manusia, mestinya kita ragu. Dia dibuat tidak bisa mencipta apa-apa, mendengar, bahkan dia tidak mendengar kita. Melihat kita harus ragukan dia. Bisa melihat namanya juga benda-benda yang kita buat, bahkan dia tidak bergerak. Mungkin dia menimbulkan bunyi atau apa, tapi sebatas itu kemampuan. Lalu mengapa disembah? Kalau ada orang yang menyembah gunung, menyembah laut, mestinya kan ragu. Kenapa? Gunung yang disembah, apa yang diperbuat laut, gunung, apa yang diperbuat oleh bintang, apa kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki oleh benda-benda itu, mestinya kita ragu. Tapi kalau Allah, karena Allah itu Fatiro samawati wal ard, Allah pencipta langit di seluruh isi alam semesta ini adalah buah dari penciptaan, perbuatan mencipta. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu yang menciptakan alam semesta, maka semestinya kita itu menjadikan Allah sebagai pelindung. Dalam bahasa, menjadikan Allah sebagai pelindung sejati, pelindung hati kita, bukan pelindung dalam bahasa manusia. Manusia bisa saling melindungi, tapi sesungguhnya pelindung sejati, pelindung hati itu adalah Allah Ta'ala. Allah pencipta alam, dialah pelindung kita, bukan alam ini. Tidak akan menjadikan Allah dengan apapun, tidak pun memandang ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Pencipta langit dan bumi, ia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangannya semuanya. Allah ciptakan berpasang-pasangan, manusia berpasangan, hewan berpasangan, tumbuhan itu berpasangan. Yang tidak kita ketahui itu pun berpasangan, ada positif, ada juga negatif. Apa itu tadi ilmu atom? Ya, itu selalu ada pasangannya. Ada pasangannya laki perempuan, maskulin feminim, jantan betina. Kalau Allah tidak ada pasangannya. Jadi hikmah dari berpasang-pasangan makhluk adalah agar kita menyadari bahwa keesaan itu hanya Allah yang sempurna keesaannya. Dalam pelajaran biologi itu ada makhluk yang dia ibaratnya sekaligus betina. Ibaratnya satu tapi sebelumnya mengandung dua kelamin, jantan sekaligus betina. Bisa begitu, tapi hakikatnya tetap berpasangan. Itu alam semesta. Kalau Allah tidak. Allah itu satu, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu.
Tapi Allah itu asami, abasi. Maksudnya kalau dikatakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Allah itu serupa kalau disebut asami. Allah maha mendengar, kita juga mendengarkan, kita mendengar, Allah mendengar, tapi pendengarannya tentu jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan kita sebagai makhluknya, hambanya. Itu sudah diperkenalkan oleh Allah dengan nama ini, asami. Artinya kita bisa menyapa Allah, menyebut Allah dengan nama asami. Jadi mengapa dikatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah? Sebenarnya bisa saja seperti itu, tapi dikatakan bahwa maha mendengar, Allah maha melihat. Jangan ragu kita untuk menyebut Allah sesuai nama yang Allah perkenalkan kepada kita. Allah itu tidak ada tandingnya, nggak ada bandingnya. Allah nggak punya sandingan, nggak punya pasangan. Allah nggak punya tandingan, Allah nggak punya lawan. Setan itu bukan lawannya Allah. Bukan Allah tidak punya tandingan, Allah juga tidak punya bandingan. Jangan dibanding-bandingkan pendengaran Allah dengan pendengar makhluk. Penglihatan Allah gunakan dalam penciptaan manusia paling sesuai fitrah itu adalah agama Allah. Kalau agama bukan dari Allah, sebetulnya bukan agama atau bukan agama sejati. Allah itu disebut agama oleh manusia. Agama itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Lalu hamba Fatur tidak akan mengharapkan balasan untuk perbuatannya kecuali dari Allah Ta'ala. Sebagaimana ucapan Nabi Hud saat menyeru kaumnya, Aku tidak minta kepadamu imbalan apapun atas dakwahnya. Imbalanku hanyalah dari Allah yang menciptakan aku, dari Al-Fatir yang maha pencipta langit dan bumi. Yang terakhir, hamba Al-Fatir tidak mudah diliputi keraguan dalam hidup karena ia menyadari bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, memiliki pengetahuan dan keputusan terbaik terhadap apa yang manusia berselisihkan. Katakanlah Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala gaib dan nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu apa yang selalu mereka perselisihkan. Manusia itu ada dalam sejarah, ada sepanjang sejarah orang beriman. Kita sebagai hamba Al-Fatir tidak perlu ragu bahwa Allah itu memiliki pengetahuan terbaik, memiliki keputusan terbaik untuk kita. Beda nama organisasi, beda pemikiran, beda bacaan, beda pendapat, beda apalagi hanya kita percaya kalau kita mikirnya kita aja nih yang benar. Kita aja nih yang waras, yang lain salah. Kita nggak boleh juga merasa paling benar, merasa paling suci. Itu ada larangannya dalam Al-Quran. Janganlah kalian merasa paling suci. Allah pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui hal gaib dan yang menyata yang segala sesuatu. Artinya pencipta atau penguasa atau pemilik segala sesuatu yang memiliki dan menguasainya. Berarti di sini artinya lebih pemilik. Malik itu nama Allah, Al-Malik yaitu penguasa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku dan keburukan setan dan kesyirikannya. Bahwa kita sebagai hamba Fatir Samawati itu juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah itu artinya kita memuji Allah, tidak memuji selain Allah, menegaskan pujian kita kepada Allah dan menegaskan pujian kepada selainnya. Maka ungkapan Alhamdulillah artinya semua pujian, seluruh pujian, tidak ada yang disebut makna itu penting sekali. Pengertian walu muslimin bukan berarti kita yang paling pertama, ini muslim pertama di dunia ini. Nah, tapi kita menjadi orang yang memiliki komitmen kuat untuk berserah diri kepada Allah sehingga kita bisa menjadi teladan yang lain juga. Sekian, terima kasih.